Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang disajikan Harian Kompas edisi Jumat 19 April 2024. Langsung saja kita ke halaman utama. Ada sebuah foto besar yang memuat wajah kegembiraan atau kebahagiaan dari Rizky Ridho, Komang Teguh dan juga Witan Sulaiman terkait dengan Piala Asia U23. Tim Garuda Muda tunjukkan cakarnya. Pemain Timnas Indonesia U23, Komang Teguh Trisnanda, mengepalkan tangan saat merayakan golnya ke gawang Australia pada laga grup A Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar pada 18 April 2024. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia menang dengan skor 1-0. Indonesia membuka harapan melaju ke perempat final turnamen sepak bola Piala Asia U23 2024 seusai membekap Australia 1-0 di Stadion Abdullah bin Nasir bin Khalifa, Doha, Qatar. Kemenangan tersebut menjadi capaian langka bagi Garuda Muda, tim yang selalu kalah dari Australia dalam 3 pertemuan sebelumnya. Setelah takluk 0-2 secara kontroversial dari tim tuan rumah Qatar di laga pertama, tim Indonesia menunjukkan wajah aslinya meskipun tidak diperkuat sejumlah pemain kunci, yaitu Iva Jenner dan Ramadan Sananta yang di kartu merah pada laga sebelumnya. Pelatih Indonesia Sinteyong mampu mengoptimalkan para pemain yang ada sehingga pemain yang ada di dalamnya memperkuat kedalaman skuad tetap terjaga. Dari hasil pertandingan tersebut, saudara, peluang Timnas Indonesia untuk maju ke babak selanjutnya masih terbuka. Juga masih ada satu pertandingan lagi yang akan menentukan, yakni Timnas Indonesia U23 yang akan berhadapan dengan tim Yordania U23. Kita beralih ke informasi lainnya di bagian kiri atas dari halaman muka edisi Jumat 19 April 2021. Ada sebuah judul besar terkait dengan perputaran uang judi daring capai 327 triliun rupiah. Sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024, sudah 5.000 rekening terkait judi daring yang diblokir Otoritas Jasa Keuangan. Namun, judi daring tetap masif. Pemerintah berencana membentuk satuan tugas untuk memberantas judi daring. Perputaran uang judi daring di Indonesia sepanjang tahun 2023 sangat fantastis, yaitu mencapai sekitar 327 triliun. Judi daring sulit diberantas meski merugikan rakyat kecil karena kementerian dan lembaga bekerja sendiri-sendiri. Informasi tersebut juga disertai dengan sebuah data grafis yang menunjukkan jumlah dan nilai transaksi judi daring di Indonesia, di mana di tahun 2017 nilai transaksinya mencapai 2 triliun rupiah. Di tahun selanjutnya 2018 nilai transaksinya mencapai 3,9 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2019 nilai transaksinya mencapai 6,2 triliun rupiah. 2020 nilai transaksi mencapai 15,8 triliun rupiah. 2021 nilai transaksinya mencapai 57,9 triliun rupiah. Dan tahun 2022 hampir 2 kali lipat naiknya, di mana nilai transaksinya mencapai 104,4 triliun rupiah. Dan di tahun 2023 cukup fantastis. Nilai transaksi dari judi daring di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah. Nah, kita juga disuguhkan dengan sejumlah informasi mengenai sengketa hasil pemilihan presiden dari pemilu 2024 yang berlangsung di tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Masyarakat menaruh harapan besar pada Mahkamah Konstitusi. Tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi kembali pulih setelah para hakim konstitusi menciptakan sejumlah terobosan dalam menyidangkan sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Pulihnya kepercayaan publik ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat punya harapan besar terhadap Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan putusan yang berlegitimasi kuat dan menyudahi pro kontra di publik. Dari halaman muka kita akan mencoba beralih ke halaman lainnya.
di Harian Kompas edisi Jumat 19 April 2024. Ada informasi terkait dengan TNI dan Polri selidiki kasus sopir yang arogan. Pelanggaran penggunaan plat dinas TNI yang dilakukan Pierre menambah jumlah kasus yang telah diungkap oleh TNI. Sepanjang 2023 hingga saat ini ada 20 kasus serupa. Bagaimana ini juga mengejutkan ya saudara, begitu arogannya seorang oknum yang menggunakan sebuah mobil berwarna hitam di jalan tol begitu yang menyenggol pengendara lainnya, namun ia mengaku sebagai keluarga dari anggota TNI aktif yang kemudian diketahui bahwa plat nomor dinas TNI-nya yang digunakan pada saat mengendarai kendaraan tersebut adalah plat dinas palsu. Ya saudara, tadi informasi-informasi yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 19 April 2024. Dan tentu saja masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda simak di kompas.id.